Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari lagi pembacaan hadis yang dibaca oleh Habib Husain Ba'aqil. Jika kemarin Habib Husain Ba'aqil itu salah dalam membaca redaksi kitab, salah dalam sisi i'rabnya, lah kali ini salahnya lebih fatal loh. Tidak hanya dari sisi i'rab, tetapi merubah lafaz, bahkan maknanya menjadi kacau balau. Padahal Husain Ba'aqil itu memegang kitab, sepertinya kitab yang sudah dibuat seperti buku saku. Tentu kitab yang sudah dibuat seperti buku saku itu biasanya redaksi Arabnya itu berharokat, sekaligus ada terjemahannya. Tapi Husain Ba'aqil ini salahnya nggak main-main. Nah, karena itu saya akan mengoreksi di mana letak kesalahannya, dan kemudian saya tunjukkan redaksi hadis yang benar. Namun sebelum saya meluruskan bacaan hadis yang dibaca oleh Habib Husain Ba'aqil yang salah, sebaiknya kita simak dulu dengan cermat bacaan Husain Ba'aqil. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan di situ, man adantu waliyan faqad adani bil haq. Barang siapa memusuhi waliku, maka dia seperti mengibarkan peperangan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan di situ, man adantu waliyan faqad adani bil haq. Barang siapa memusuhi waliku, maka dia seperti mengibarkan peperangan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru saja kita saksikan sekaligus kita dengarkan. Itu adalah bacaan hadis yang salah. Kenapa saya sebut salah? Ya karena bacaan hadis yang benar itu tidak seperti yang Husain Ba'aqil baca. Itu adalah redaksi hadis yang benar sebagai berikut. Man adali walian faqad adzantuhu bil harbi. Itu redaksi yang benar. Saya ulangi, yang benar adalah man adali walian faqad adzantuhu bil harbi. Nah, Habib Husain Ba'aqil itu tidak membaca seperti yang tadi saya baca. Man adzantu walian faqad adzani bil harb. Nah kan, jadi adali walian itu dirubah oleh Husain Ba'aqil dengan man adzantu walian. Nah itu maknanya menjadi kacau. Kenapa saya sebut kacau? Hadis yang benar itu artinya barang siapa yang memusuhi waliku atau kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Itu arti dari redaksi hadis yang benar. Tapi bacaan Husain Ba'aqil yang berupa man adzantu walian faqad adzani bil harbi, itu artinya barang siapa yang aku umumkan sebagai wali, maka sungguh dia telah memberitahuku dengan peperangan. Ini artinya kacau balau dan susah dimaksud. Nah ini di samping merubah lafadznya hadis, sekaligus maknanya menjadi berantakan dan tidak sesuai dari yang dimaksud oleh hadis tadi. Kita bedah secara i'rab. Ini saya jelaskan secara i'rab biar Husain Ba'aqil paham. Man adali walian, di situ secara sisi i'rab man itu menjadi mubtada. Tentu mahalnya rofa,
walaupun di situ mabni sukun, tapi pada hakikatnya rafa karena menjadi mubtada. Kemudian ada liwalian. Di situ ada liwalian itu menjadi khobar dari man. Jadi khobarnya itu tidak hanya ada saja, karena ada itu fi'il sekaligus fa'il, maka khobarnya ya ada liwalian, itu khobar. Nah, lafaz ada liwalian itu secara mahal ya rofa karena menjadi khobar dari man. Sekaligus ini jazm juga, yang jazm adanya mahal jazm, walaupun ini fi'il madhi yang mabni fathah, tapi mahalnya tetap jazm. Karena apa? Ya karena menjadi syarat. Kalau fi'il menjadi syarat ya wajib jazm. Nah, kalau fi'il madhi yang mabni ya tentu jazmnya dalam sisi mahalnya saja. Itu. Jadi untuk memahami i'rabnya itu kalau ada liwalian di situ secara keseluruhan itu mahalnya rofa karena menjadi khobar dari man, tetapi khusus lafaz adanya saja yang merupakan fi'il madhi itu mahalnya jazm karena menjadi fi'il syarat. Kemudian fakot adzan tuhu. Nah, di situ jawab dari syarat. Fakot adzan tu. Ini fa-nya fa robitoh, tapi bukan fa robitoh alawiyah. Ini fa robitoh, fa penghubung atau fa penyambung dari syarat. Sehingga antara jawab dan syarat itu menyambung. Dan fa ini wajib ada. Wajib ada dalam setiap jawab yang tidak memenuhi syarat untuk dijazmkan secara langsung. Karena jawabnya itu berupa jumlah yang didahului oleh lafaz qad, dan qad ini tidak memenuhi syarat untuk dijazmkan secara dhahiriyah, ya maka fa wajib ada. Beda lagi kalau jawabnya berupa fi'il mudhari'. Misalnya ya'lamu kemudian menjadi jawab jadi ya'lam. Nah, itu tidak harus memakai fa robitoh, bukan fa robitoh alawiyah. Tetapi untuk lafaz qad adzantuhu itu wajib ada fa robitohnya karena jawabnya tidak memenuhi syarat untuk dijazmkan. Jazmnya secara mahal saja karena didahului oleh lafaz qad. Nah, kita mau ngeles apalagi ya? Muhyiddin mau ngeles, mau membela, mau menganggap bahwa bacaan Husain Baqil itu benar. Nyatanya salahnya fatal. Kenapa saya katakan salah fatal? Redaksi yang benar adalah man adali walian. Husain Baqil membaca man adzantu walian. Jadi ada dan ada itu beda. Kalau ada itu artinya memusuhi. Kalau ada itu artinya memusuhi. Tapi kalau ada itu artinya mengumumkan. Nah, maka beda. Tapi Husain Baqil tidak membaca ada, membacanya adzantu, man adzantu. Di situ sudah menambahi dhamir, menghilangkan lafaz li. Itu sudah 3 kalimat yang dibuang. 4 merubah lafaz ada menjadi lafaz ada. Nah, itu salahnya fatal di situ. Di samping secara lafaz telah merubah 4. Lafaz ada 1 dirubah dengan ada. Tidak ada dhamirnya ditambahi dhamir tu 2. Kemudian menghilangkan li itu 2 kalimat itu. Nah, berarti 4. Telah merombak 4 kalimat. Lah maknanya ini tidak nyambung sama sekali.
makna dari redaksi salah yang dibaca Husain Baqil ini maknanya amburadul dan tidak menyasar. Nah ini salahnya saya sebut salah yang kebangetan. Dan ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan tertulis dalam kitab Ar-Raqaiq bab At-Tawadhu ini. Hadis nomor urutan 6512 kalau tidak salah. Gitu ya. Jadi ini edukasi khususon untuk Husain Baqil yang katanya ulama punya ribuan jamaah, tapi membaca hadis saja salah, merubah hadis bahkan maknanya tidak nyambung sama sekali. Mau disebut itu sabqul lisan ya silahkan, mau itu lagi hilaf ya silahkan, tapi yang jelas itu salah. Dan kesalahan khusus untuk orang yang bijak ketika diingatkan dan diluruskan, maka akan sangat berterima kasih. Beda lagi dengan mukibin. Kalau mukibin junjungannya dikoreksi, junjungannya bacaannya salah, akan mencari pembenaran. Walaupun sudah tidak mampu lagi untuk membenarkan, tetap sebisa mungkin mencari pembenaran. Kalau sudah tidak mampu membela, sudah tidak mampu mencari pembenaran, ujung-ujungnya mencaci maki, ngata-ngatain, kalau saya pengadu domba, kalau saya kurang ngopi, atau saya ngopinya kurang jauh. Jadi Husain Baqil yang ngopinya kurang jauh, sudah ngopinya kurang jauh, tapi buru-buru jadi ulama. Harusnya kan ngopi dulu yang kental, baru jadi ulama, itu baru cocok. Maka saya sarankan Husain Baqil jangan terus sibuk ngurusi jamaahnya, nanti jamaahnya pada salah itu. Kalau Husain Baqilnya saja belum begitu mumpuni di keilmuannya, saya sarankan Husain Baqil ngopi dulu, ngopi udut, sehingga nanti cerdas dan pintar, sehingga membaca hadis atau membaca redaksi Arab saja tidak salah-salah terus. Cukup ya. Jadi ini koreksi, ini edukasi, jangan ditafsiri yang tidak. Ini bukan soal saya membenci Khabib, tidak, saya tidak membenci siapapun. Tapi ketika Khabib salah ya saya luruskan, karena apa yang disampaikan oleh Husain Baqil kan hadis qudsi itu. Sekali lagi ya, bahwa hadis yang benar itu redaksinya man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Husain Baqil membaca man adzantu waliyan faqad adzani bil harbi. Itu salah fatal itu ya. Saya kira cukup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.